Secara cocokologi, yang baju oranye bilang akan lahir juara baru. Juara baru. Trivianya kan pelatih timnas mereka adalah pelatih Inggris. yang orang Inggris Dan dan juga dia dari timnas cewek, Bang. Oh iya. Dari timnas cewek dipercaya megang timnas cowok. Ada fenomena menarik bahwa Belanda sepertinya akan lolos sampai ke partai puncak nantinya. Yes, ketemu lagi sama gua BG masih di Studio Bola edisi World Cup 2022 Qatar. Kali ini gua didampingi oleh dua narasumber abang-abang gua yang gua hormati. Ada Bang Hardy Menkoto. Teman-teman mungkin sudah tahu ya. Kemudian juga ada Bang Agung Harsha yang konsisten dengan warna oranye. Oh iya. Ini masalah hati ya. Ya, dan warna tahun ini kayaknya. Warna tahun ini ya. Oke, dalam edisi kali ini kita akan kupas tuntas kekuatan dari 32 tim yang bertanding di Qatar tahun ini ya. Siapa-siapa aja yang layak juara, siapa-siapa aja yang layak lolos ke fase berikutnya, ke fase knockout, dan ramalan serta cocokologi dan lain-lain. Semuanya akan kita bahas dengan dua narasumber saya. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali sebentar lagi. Iya, akhirnya kita sampai juga di World Cup ke-22 di tahun 2022 sekaligus Piala Dunia kedua di Asia. Ya. Piala Dunia Qatar. Ini udah ada Bang Hardiman, udah ada Bang Harsha. Nih, gimana nih Bang? Kekuatan secara apa ya? Secara demam mungkin kita belum sampai ke titik yang kayak Piala Dunia sebelumnya gitu ya. Cuman yang pasti ya dengan minusnya Italia emang ada sedikit. Biasanya setiap Piala Dunia selalu ada tim-tim besar yang gagal berangkat ya. Nah, Bang Hardiman dulu nih, Bang, dengan kekuatan 32 tim yang sekarang nih, Bang. Menurut lo negara mana nih yang layak untuk juara tahun ini? Satu yang pasti, setiap momentum Piala Dunia itu adalah bias. Yes. Banyak hal yang boleh jadi bakal muncul ke permukaan. Pertanyaan penting adalah ini adalah Piala Dunia pertama tidak di bulan yang reguler. Yes. Artinya di bulan November dan Desember. Yes. Tinggal hitungan waktu segera kick off. Ketika Qatar melakoni opening match melawan Ekuador. Tapi saya melihat ada satu sisi yang menarik. Hampir semua tim yang sudah berdatangan di Qatar, di kota apapun, di Lusail, Al-Wakra, di Doha, mereka kesulitan untuk beradaptasi dengan cuaca. Kita lihat bagaimana training jersey mereka semuanya you can see. Ini salah satu cara bagaimana mereka untuk melakukan aklimatisasi dengan cuaca Qatar. 40 derajat kabarnya Bang. Ya. Dan mereka kebanyakan melakukan training itu malam hari, di mana cuaca katanya 16 sampai 20 derajat, tapi tidak, masih di atas 25 derajat. Kesulitan. Sementara Piala Dunia sebelumnya di Rusia, di Brazil ya, itu suhu rata-rata 20 derajat ke bawah. Asik buat mereka gitu loh. Tapi apapun, saya melihat memang Qatar 2022 segera menjadi bias. Ada banyak hal yang bisa ungkap nantinya. Ada banyak hal yang bisa memunculkan kejutan. Kita telah satu persatu. Grup A. Langsung dibahas. Padahal yang ditanya Bang Hardiman tadi siapa negara. Biar rame. Siap. Tadi kalau Bang Hardiman bilang itu bius. Kalau ditanya ke gue jadinya bias. Bias. Kalau ditanya siapa jagoan di grup A, kan udah ketahuan kan? Dari bajunya. Dari bajunya udah ketahuan. Jadi, setuju. Qatar. Jadi Belanda ya. Jadi pertama mungkin ya karena kebetulan kita bahas grup A dan juga saya pakai Belanda dukung. Ini udah pasti juga. bias nih ya. Udah pasti bias, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang subjektivitas perlu kan. Saya kenal HW 20 tahun yang lalu. Pada saat itu dia sudah memproklamirkan
fans sejati Belanda. Jadi karena Belanda ada di grup A, Iya. pastinya Oh, Belanda. iya. Pasti Belanda. Tim kedua. Belanda, alasannya dulu Bang. Oke. Kalau kita lihat secara general dulu ya, Belanda. Kalau gue bilang baru kali ini gue ngeliat Belanda datang ikut Piala Dunia dengan materi lini belakang yang bagus, Ya. Oke. kelas dunia. Van Bahkan Dijk. Matthijs de Ligt dan Stefan de Vrij yang andalan di timnya masing-masing, Bayern dan Inter, Iya. itu jadi cadangan di squad di tim intinya Louis van Gaal. Dan Oke. ini kayak nggak pernah terjadi di squad-squad Belanda sebelumnya yang rata-rata mereka memang bagus di depan gitu ya. Iya. Robben, Nistelrooy, Iya. kemudian juga Van Persie. Tapi sekarang mereka punya back yang bagus, yang kelas dunia. Iya. Dan ya sekali lagi bias. Jadi ada peluang buat gua Belanda ini melaju jauh di Piala Dunia kali ini gitu. Siap. Karena balik lagi kan, tim yang juara itu lini belakangnya apa istilahnya, the best defense win you the tournament, ya kan? Oke. Ada istilahnya gitu kan. Jadi dengan pertahanan yang terbaik itu akan membuat kita memenangkan gelar juara gitu. Itu Belanda. Iya, jadi bisa dipastikan Belanda tahun ini nggak cuma finalis ya, runner up lagi ya. Tadi Bang Hardiman kan bilang kan, targetnya sebenarnya masuk final aja. Oke. Masuk final dulu, setelahnya ya udah pasrahkan saja kan. Kan udah 3 kali masuk final Bang ya. Karena ada fenomena menarik bahwa Belanda sepertinya akan lolos sampai ke partai puncak nantinya 18 Desember. Iya. Dan mereka akan menjadi tim pertama yang lolos ke final di setiap benua. Oke, dia udah pernah di 74 di Eropa, Eropa, Di Jerman ya. Jerman Barat. 78 di Argentina, Argentina. 2010 di Afrika, di Afrika Selatan, Iya. dan sekarang di bumi Asia. Mungkin. Tapi kita lihat nanti Iya. seperti apa. Gitu. Cocoklogi pertama nih. Cocokologi pertama. Cocokologi kedua gimana? Cocokologi kedua. Cocoklogi kedua tuan rumah Bang ya. Tuan Iya. rumah rata-rata tuan rumah Piala Dunia. Ini lolos ke babak berikutnya kecuali mungkin Afrika Selatan di 2010 gitu. Ya, kandas. Kandas kan. Tapi memang nggak tahu nih karena Ekuador dan Senegal juga kuat. Ya. Ya. Meskipun orang bilang Ekuador lemah atau tim Amerika Latin yang tidak diunggulkan, tapi di babak penyisihan, babak kualifikasi mereka lumayan ngelawan kan. Jadi Iya. skornya ketat terus tuh Ekuador. Jadi dan sempat memimpin klasemen juga untuk paruh pertama kalau nggak Iya, salah, paruh iya. pertama kualifikasi CONMEBOL. Iya. Jadi kalau Senegal karena Senegal Sadio Mane kehilangan Sadio Mane yang sudah dipastikan harus operasi ya, Iya, cedera operasi. ya. Jadi Sedikit kalau berpengaruh ya. andalan gue selain Belanda, Ekuador Bang. Oke. Jadi Qatar akan mengikuti jejak Afrika Selatan. Oh, saya sebaliknya, saya justru lebih cenderung menjagokan Qatar sebagai pendamping Belanda. Iya. Ya, karena Qatar Alasannya apa, Bang? tuan rumah, ya. Tuan rumah. Mereka sudah melakukan persiapan jauh-jauh hari. Mereka beredar di Amerika Latin. Iya. Mereka juara di Piala Teluk. Mereka juara di Piala Arab. Dan ini bagaimana Felix Sanchez menyiapkan timnya super serius. Dan boleh jadi di Qatar, di kandang mereka sendiri, mereka tidak hanya lolos ke fase Gugur knockout di perdelapan final, boleh jadi akan menjadi lolos ke semifinal. quarter final. Quarter final. Dan selesai di situ. Iya. Berhenti di perempat final. Perempat final ya. Menarik sih. Ini tantangannya karena ya satu keuntungan Qatar selain tuan rumah, mereka tentunya sudah terbiasa dengan iklim Yes. di Qatar itu yang merupakan jadi batu sandungan juga buat tim-tim Eropa maupun Amerika Latin sekalipun ya. Satu, mereka adaptatif dengan iklim yang ada di Qatar. Iya. Ya. Yang kedua, mereka juga didukung secara moral oleh publik sendiri, di kandang sendiri. Iya. Dan kita tahu bahwa setiap match Qatar, ada 3 di grup A, 80% ya, pembeli tiket itu orang Qatar. Orang Qatar ya. Ya, ini menarik ya. Dan ketiga memang Felix Sanchez ada tumpuan harapan dari banyak publik di Qatar bahwa Felix Sanchez bisa membawa Qatar ke second round. Second round ya, jadi optimis ya. Ya, jadi tadi Bang Harsha udah bilang Senegal dengan cederanya Mane artinya ada pelemahan. Mungkin secara moral tim juga pastinya sangat berdampak. Ya.
Pada Mane pengaruh. itu andalan banget gitu. Iya. Runner up Ballon d'Or musim tahun lalu ya. Mane. Runner up apa? Tiga besar ya. ya. Ya pastinya berpengaruh banget tanpa Mane. Kalau gue sendiri pribadi gue respect sama Ekuador. Oke. Ada 2 nama di situ yang bikin Chelsea dibantai 4-1. Iya. Pervis Estupiñán bek kiri itu jago banget. Iya, Dia sering overlap, bagus banget. Terus Moses Caicedo. Ini sosok juga yang digadang-gadang calon pengganti KT lagi dihunting juga sama Todd Boehly nih. Jadi gua ngelihatnya Ekuador ini ya nyamar nih. 3 nama, 3 pendapat yang berbeda. Berbeda nih. Tapi yang pasti Belanda di atas. Iya. Belanda di atas. penting, Udah ini sepakat. penting, Oh ini iya harus digarisbawahi. Oke, Belanda di atas. Tapi posisi kedua Iya. ada 3 calon. Iya. Tapi 3 calon posisi ada di bawah Belanda. Iya. Ada Ekuador, Iya. ada Qatar, dan Senegal. ada Senegal. Iya. Kita lihat nanti. Oke, kita lihat nanti ya. Oke. Mantap. Tadi gua dengar-dengar ada siklus 12 tahunan. Itu gimana ceritanya itu? Siklus 12 tahunan juara dunia baru ya. Ya. Oh Tapi iya, itu baru mulai sejak dari 98 sih. 98, oke. Lagi-lagi kan cocok logi ya. Ya. Udah beredar juga kan di medsos ya. Jadi 98 kan Prancis. Ya, juara dunia baru pertama Juara kali. dunia pertama kali. Iya. 2010 Spanyol. Juara dunia kali. pertama kali, ya. 2022 mungkin negara yang belum pernah Oh, merasakan gelar juara Bisa dunia. Qatar, bisa Senegal, Bisa. Ekuador. bisa, Ya, bisa. bisa Kan belum Jepang. pernah juara kan? Bisa Jepang. Bisa. Australia bisa. Australia atau mungkin Iran Maroko bisa. kan. Bisa. Ya, jadi secara cocokologi yang baju oranye bilang akan lahir juara baru. Juara baru. Teman-teman silahkan simpulkan sendiri ya. Oke. Oke, tapi ini kan udah langsung ke grup. Enggak, sebelum ini Bang, sebelum gua masuk ke grup B. Lo sebutin 3 tim deh Bang yang paling pantas juara sama Bang Harsa juga. Ya. Yang terkuat menurut lu di Piala Dunia kali ini? Nomor 1 Belanda. Belanda, oke. Oh, Cocok. cocok. Amin. Nomor 2 Jerman. Nomor 2 Jerman, Nomor 3 Brazil. Brazil ya. Udah. Kurang nggak 3 nama? Kalau mau ada 4. urutan berikut, Ah. sebutlah nama Argentina. Argentina ya. Sebutlah nama Spanyol. Spanyol. Ya. 5. Inggris berarti di bawah 5 besar ya. Inggris mungkin di luar itu. Oke. Bang Harsa. Selain Belanda mungkin Brazil sama Prancis sih. Brazil, Prancis ya. Ya. Oke, itu Oke. tiga. Oke, siap. Itu udah teman-teman udah denger ya. Itu. Ya, BG. Hah? Lu Oh, kasih tahu. gua. Oh iya. Oh, kalau gua Argentina sih. Ah iya. Alasannya karena ya mereka lagi runningnya lagi bagus banget dan ini momen kesempatan terakhir buat Lionel Messi menurut gue ya. Ya. Jadi ini sekarang atau kapan lagi nggak ada lagi, ya kan? Ini momen ya pertarungan juga pastinya sama Cristiano Ronaldo seru ya kan? Sama-sama belum pernah merasakan juara dunia. Bahkan juga Neymar mungkin ya. Bahkan juga Neymar. Ya. Jadi siapapun di antara kedua ini seandainya ada yang juara itu predikat GOAT-nya tuh greatest of all time-nya udah sah tuh. Tidak bisa didebatkan lagi. Ya. Ya. Selama ini kan debat Messi Ronaldo ini kan seru nih. Iya. Ya. Habis-habis Walaupun ya. iya seru. Jadi kalau seandainya salah satu dari keduanya juara dunia tahun ini, ya itu debatnya udah no debat lagi, ya kan? Jadi Argentina Portugal gitu. Nomor 2. Gue nggak bilang gitu sih ya. Tapi Oke. jujur gue impress sama squad Portugal. Ya mungkin bisa dibilang gitu lah. Nah, itu jagoan gue 2. Yang 3 nggak ada yang 3. Yang Oh yang ketiga, oke 3 standar Brazil. Mantap. Ya, oke itu ya jagoan-jagoan kita ya untuk World Cup kali ini. Oke, kita masuk ke grup B. Ya. Kita masuk ke grup B itu ada Inggris, Iran, Wales dan US. Ya. Bang Dimen. Saya lebih cenderung memunculkan 2 nama Ya. dari negara yang sama di kawasan Britania Raya, Inggris dan Wales, Inggris dan Wales. melaju Alasannya ke kenapa, Bang? second round ya. Dan saya melihat memang Iran dalam situasi yang berkecamuk di domestik itu juga memberikan imbas kepada penampilan mereka nantinya, Iya. tidak seimpresif seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan Amerika saya pikir masih mediocre statusnya, dan West dengan ujung tombak Gareth Bale ya, Iya. paling tidak akan memberikan suatu hasil yang jauh lebih mangkus nantinya untuk lolos ke second round.
Inggris apalagi ya, Harry Kane dan kawan-kawan ya, itu di bawah tukang dari Gareth Southgate ya, mereka bisa lolos juga ke second round nanti. Menurut lo Inggris yang sekarang sama Inggrisnya Capello dulu atau Eriksen dulu bagus mana bang? Sekarang Bagus sekarang. bagus sekarang. Di zaman Golden Generation katakanlah Lampard, Gerrard, Paul Scholes. Sekarang jauh lebih komplit ya. Inggris di bawah Southgate ya. Iya, iya. Dan mereka memang pantas untuk lolos ke second round nanti. Siap. Bang Harsha gimana? Kalau grup B memang kayaknya agak sulit ya melihat Piala Dunia tanpa Inggris. Iya. Dan baik pendukung maupun non pendukung Iya. Inggris pasti pengen ngelihat Inggris maju terus gitu. Ya. Iya. Kenapa non pendukung Inggris pengen lihat Inggris maju terus? Biar ada bahan banteran kan biasanya kan gitu Iya, kan. iya. Biar rame kan ya Biar Piala rame. Dunia ya kan. Inggris walaupun mereka performa belakangan jelek kan di Nations League, Iya. kalah 4-0 dari Hongaria di Iya. Wembley. Iya. Ya, tapi rasanya sih masih bisa keluar dari grup ini. Tapi kunci memang di pertandingan pertama lawan Iran tuh. Iya, itu ngeri-ngeri sedap itu. Iya, karena yang gua anggap kuda hitam ini justru Iran, Bang. Di Oke, antara iya. Wales atau Nggak Amerika kebaca Serikat. kan? Selain nggak kebaca, rata-rata usia squad mereka yang udah matang gitu. Jadi ya. udah siap tampil. Pelatih mereka juga Carlos Queiroz. Iya, iya. Pengalaman di 2018 juga. Iran kan hampir lolos tuh Iya. dari grupnya Spanyol, Portugal, dan Maroko waktu itu. Iya, Jadi iya. kalahnya itu kan dari Portugal gara-gara siapa? Trivelanya Quaresma. Oke. Kemudian dari Spanyol kalahnya juga agak-agak kontroversi ya waktu itu. Ketolong juga Spanyol menang lawan Maroko ya pertandingan Oh, terakhir kalau nggak oke. salah ya. Nah, dengan skuad yang mirip-mirip, Iran kayaknya bisa bikin kejutan. Tapi tergantung kita lihat di pertandingan Iya, pertama iya, nih. iya, iya. Di uji coba kemarin sih mereka menang lawan Uruguay 1-0 kan. Wah, gokil Nah, itu. ini jangan-jangan kuda hitamnya Iran. Iya, Sementara kalau Wales udah lama nggak main di Piala Dunia, kemudian juga di Euro 2016 sih jadi semifinalis ya. Iya. Tapi di Euro 2020 kemarin kita lihat ya so-so aja sih, so-so. Iya. Kalau Amerika masih regenerasi pemain, jadi mereka masih membangun skuad yang ada. Tapi emang muda-muda kan. Ya Amerika. muda-muda. Kaptennya Pulisic jarang main sayangnya kan Iya, di klubnya Chelsea. sekarang. Iya benar. Oh Chelsea ya, masih pemain Chelsea Masih. ya. Oh iya. Kalau mau boleh. Ya itu. Ujungnya kemana nih? Ujungnya ke Potter bang. Percaya proses ya. Percaya proses. Ya kalau gua ngelihat Inggris ini keuntungannya gini bang, beda sama zaman ini ya, zaman Eriksen atau zaman Capello dulu. Zaman itu rivalitas MU Liverpool sama Chelsea itu berpengaruh di timnas. Kalau gua ngelihatnya ya kayak Lampard sama Gerrard aja, dia berdua di tengah. Itu kabarnya sih campnya timnas Inggris tuh nggak harmonis. Oke. Karena emang rivalitas di klub itu kebawa. Ya Rio Ferdinand harus tandem sama John Terry misalnya. Itu rivalitas persaingan MU dengan Chelsea. Nah, kalau gue ngeliat sekarang skuadnya Southgate ini lebih harmonis. Pemainnya rata-rata muda-muda gitu ya. Ketika di klub tuh nggak kelihatan gitu loh fanatisme klubnya tuh. Benar-benar mereka melebur Ke bermain timnas. untuk Three Lions. Jadi emang peluangnya lebih besar. Walaupun secara jujur gue akuin sebenarnya secara individual lebih baik skuad zaman itu gitu ya, Golden Generationnya England. Cuman memang ketika dijadikan sebuah tim kayak nggak nyatu. Ya Lampard sama Gerrard duetin tuh ya konundrum lah ya, maksudnya nggak pernah Nyatu. sukses. Ya Paul Scholes juga, Beckham dan lain-lain. Salah satu perbedaan yang mencolok juga Inggris yang sekarang sama Southgate lebih bisa main bola kan, lebih Iya betul. operan pendek. Terus juga kalau mereka buntu Iya. set piece kan di 2018 kan menangnya set piece tuh. Set piece. Set piece-nya jago gitu. Harry Kane berapa kali golin lewat corner atau penalti gitu kan. Ya, jadi ya itu dia perbedaannya. Gue juga sepakat ya, jagoan gue juga Inggris. Disuruh milih antara US dan Wales, gue juga setuju sama dia nih bang. Iran gue nih. Iran ya? Iran, Oke. Oke, kita masuk ke grup 3 ya, grup C.
untuk grup C itu ada ini keras nih ya lumayan. Argentina, Meksiko, Polandia dan Arab Saudi. Ya. Ya. Gimana Bang Dimen? Kita paham di grup ini ada Arab Saudi. Ya. Ini tim yang mediocre, Ya. yang tidak pernah lolos dari fase grup. Dan sekarang sepertinya Saudi akan mengulangi nasib dia sebelum ini. Mereka selesai terhenti di fase grup ini, di grup C. Ya. Dan ada dua nama, Meksiko dan Polandia, itu berseteru Iya. untuk merebutkan Wakilnya. Iya. tiket kedua dari grup C, ya kan? Karena juara grup dipastikan itu adalah Argentina. Ini tim bagus. Iya. Dan saya melihat memang kekuatan secara generik Argentina dan juga Polandia ini jauh lebih moncer. Lebih moncer ya. Buat saya dua tim ini yang akan lolos ke fase knockout nanti. Siap. Bang Harsa gimana? Bang Harsa? Nama pertama Argentina karena rekornya kan 36 pertandingan tanpa terkalahkan. Iya. 36 atau 35 ya, pokoknya antara 35 atau 36. Iya. Dan itu dari 2019 berarti mereka belum terkalahkan. Iya, dari Dan- Copa 2019 Iya. ya. Banyak prediksi juga yang menjagokan Argentina. Terakhir dari EA Sports ya, Iya. yang katanya selalu tepat menebak juara dunia sejak 2010. Wes. Jadi Iya. sekarang mereka menjagokan Argentina lagi. Ya Argentina akan lolos, tapi harap diingat juga biasanya yang jadi juara bukan tim favorit atau tim terbaik. Iya, selalu Yang gitu ya, dianggap dalilnya selalu gitu. Iya, bukan tim yang dianggap terbaik, yang punya skuad yang bagus, tapi tim yang seimbang kan. Untuk lolos grup rasanya bisa Argentina dari grup ini. Ya. Oke. Dan tempat kedua Polandia ada Lewandowski. Ini Ya. mungkin swan songnya ya. Ya. Karena usianya nggak muda, walaupun mungkin ya siapa tahu masih bisa. Tapi dia bermain menjadi lagi. menjadi roh untuk Iya, Polandia. untuk Polandia akan sangat tergantung dengan Lewandowski, dan dia baru pindah ke Barcelona, masih performanya masih bagus. Jadi mungkin antara Polandia atau Meksiko yang Berseteru. bersaing. Iya. Kalau kita mengandalkan sejarah, Meksiko kan selalu lolos ke babak 16 besar, Iya. walaupun selalu gagal menembus Iya. 16 besar ke perempat final. Jadi kali ini rasanya itu masih bertahan gitu. Jadi Argentina dan Meksiko yang lolos. Ya. Iya. Menarik nih. Ya, itu tadi ya Bang Harsha dan Bang Hardiman menjagokan Inggris, Bang Hardiman Inggris, Polandia, Bang Harsha Inggris, Meksiko. Argentina, Argentina. Ini udah grup C ya. Argentina, Polandia, Argentina, Meksiko. Meksiko. Berarti dua-duanya dari Amerika ya, benua Amerika. Ya. Gue sendiri juga lagi-lagi Argentina dan Meksiko. Meksiko gue punya alasan tersendiri. Gue ngelihat Meksiko ini dari Piala Dunia 86. Pertama kali gue nonton World Cup gitu ya secara langsung. Mainnya ngotot. Meksiko itu bahkan ada beberapa Piala Dunia dia yang nyaris nggak punya pemain bintang. Kita baru kenal ya zaman-zamannya Cuauhtémoc Blanco. Ya. Dia baru punya pemain bintang itu eranya siapa yang back yang di Barca dulu yang gondrong Rafael Marquez. Marquez gitu ya, mulai tembus Eropa. Piala Dunia ya. Ya, rekor Iya, tampil. iya. 5 Piala Jadi Dunia. gua ngelihatnya Meksiko ini selalu gigih, siapapun pelatihnya Piala Dunia kapanpun susah dikalahkan. Kalau kalah pun tipis. Iya. Lawan siapapun, bahkan lawan-lawan Brazil, Argentina tuh sulit gitu bisa menang lawan Meksiko. Pelatihnya Jadi, orang Argentina kan dia, ini sekarang ya Meksiko, si Tata Martino. Tata Martino ya, yang Tata bekas Martino. Barcelona. Barcelona, Ya, iya. benar. Ya jadi kalau dari gue pribadi menjagokan ini ya Argentina dan Meksiko. Oke, kita masuk ke grup D. Ada ini kalau gue bilang nih grup lumayan ringan ini ya. Buat Prancis, Denmark, Australia dan Tunisia. Ya. Gimana Bang Dimen? Sepak bola itu mengenal istilah menang tua. Oke. Menang tua ya. Apalagi nih. Saya ingat bagaimana Inggris ketemu Kamerun Oke. di Italia 90. Italia 90. Italia. Fase perempat final waktu Perempat itu. final. Dan kemudian Kamerun kandas di tangan Inggris seperti itu. Karena apa? Karena kalah tua Kalah tua. dibanding Inggris.
Sama seperti di grup D ini, ada Prancis, ada Denmark, ada Iya. Australia, ada Tunisia. Iya. Secara prestasi, Prancis menang tua. Oke. Boleh jadi mereka akan lolos ke fase grup. Oke. Tapi ada satu yang menarik ya. Iya. Saya mau mengadu istilah menang tua ya. Oke. Ini ada gium yang menarik di sepak bola. Oke. Bagaimana Piala Dunia mengenal tim-tim yang juara Iya. di next Piala Dunia berikutnya Iya. itu kandas di fase grup. Oh. Jadi saya pastinya punya alasan kenapa Prancis kandas di grup D ini. Apa tuh, Bang? Cocok Tim logi. juara cocok logi. Itu mulai dari kapan sih cocok? 2002, 2002. 98, 2002 Juaranya Brazil. juaranya Prancis. Brazil. No. Prancis juara 98, 2002 kandas. Oke, Ya kan? Lalu kemudian Italia di Italia 2006. 2006, Ya. lalu kemudian Spanyol 2010, 2014 kandas, Oke. lalu kemudian Jerman juara 14, 18 kandas di fase grup, Fase grup. dan sekarang Prancis Oke. ya juara di Moskow 2018, di Qatar 2022 selesai kandas. Kenapa? Saya melihat ada dua nama ya, tidak adanya Pogba, Ya. tidak adanya Kante, Iya. dua nama yang begitu besar hegemoninya untuk Prancis, itu membuat Prancis kehilangan bentuk. Iya, iya. Deschamps mungkin akan berpikir keras bagaimana dia bersiasat tanpa dua pemain ini. Iya. So, saya memprediksi Prancis kandas di fase grup. Wis, keren. Berani. Ini- Ya. Lalu siapa yang muncul Ya. sebagai pewakil dari grup D untuk lolos ke second round? Iya. Ya. Pertama adalah Denmark. Oke. Ini tim bagus buat saya. Iya. Eriksen dan kawan-kawan boleh jadi akan menjadi penguasa di grup D ini. Oke. Mereka lolos dengan predikat juara grup. Oke. Dan runner up-nya, saya melihat memang ini ada pertarungan dua tim dari dua benua, Asia dan Afrika. Dan saya melihat memang Australia yang akan lolos ke second round. Oke. Saya ulang, saya konklusikan grup D, Denmark, Australia. Luar biasa. Iya. Ini baru prediksi. Gue nggak berani prediksi kayak gitu, nggak nyampe gue. Bang Arsa gimana, Bang? Ya. Kalau gue setuju dengan Denmark yang menjadi juara grup Oke. karena skuadnya bagus Ya. juga, dan dari Euro 2020 Iya. tahun lalu juga membuktikan mereka bisa keluar dari kesulitan, keluar Iya. juga dari masalah serangan jantung Eriksen. ya kan. Sekarang Eriksen bisa main, bisa Iya. tampil, dan mereka punya kekompakan dari modal lah. Iya. Mereka keluar, biasanya kan kalau kita keluar dari konflik atau dari krisis itu Iya. kan ada tambahan semangat gitu, tambahan Boosting motivasi, moral iya, ya. boosting moral gitu. Dan bagi pemain-pemain yang sudah bermain di Euro 2020 itu akan menjadi tambahan kekuatan untuk di Qatar nanti. Siap. Tambahan juga mereka berhasil mengalahkan Prancis 2 kali di Nations League, 2-1 dan 2-0. Ya, di baru mungkin 5 bulan yang lalu gitu, dari bulan Juni sama September ya kalau nggak salah. Iya. Jadi Denmark akan juara grup ini, tapi di tempat kedua gue masih percaya Prancis Oke. akan lolos gitu, karena ya Australia dan Tunisia belum bisa menandingi lah Iya. kekuatan Prancis. Meskipun kayaknya Prancis ini kayak, kalau gue lihat Prancis ini kayak Belanda zaman 2000-an, Bang. Punya pemain yang bagus tapi kayak ada bom waktu gitu. Iya. Jadi bisa meledak kapan aja gitu. Ya kayak kemarin kan di Euro kan. Iya. Ternyata yang konflik itu orang tua pemain gitu. Iya. Kayak orang tuanya Rabiot sama Iya, Mbappe gitu, dan mereka juga masih menjadi bagian dari squad Deschamps gitu. Dan ini yang mungkin menjadi masalah dari squad Prancis adalah keharmonisan tim gitu. Jadi ya mungkin akan terjadi lagi, dan mereka akan jadi runner up sehingga membuat mereka bertemu Argentina di 16 besar atau ulangan di
2018. Jika mereka runner up. Jika runner up Argentina juara grup. Iya, iya. Akan terjadi Mbappe lawan Messi. Iya. Jilid 2. Siap. Kalau gue pribadi sih ngelihatnya kehilangan Kante sama Pogba ini bisa di cover sih sama duo Madrid ya. Ada Camavinga, ada Tchouaméni. Terus mungkin yang berpengalaman bisa taruh Rabiot di situ. Iya. Prancis nih punya kekuatan di back sih kalau gua ngeliat ya. Dia punya Theo Hernandez di kiri, kanan ada Pavard, center back dia kaya akan bila ada Konde, ada macam-macam gitu ya. Jadi depan pun Benzema walaupun udah tua tapi kayak lagi di puncak karir gitu. Lagi tajam-tajamnya sampai menang Ballon d'Or gitu ya. Yeah. Giroud pun juga sama. Belum lagi Mbappe, Griezmann dan lain-lain. Jadi gua masih yakin kali ini Prancis juara grup. Oke. Walaupun memang Denmark harus pastinya moralnya juga naik dengan sembunyi. Tanpa Eriksen aja mereka di Bisa semifinal. Euro kemarin bisa semifinal. Apalagi ada Eriksen pastinya PD-nya. Apalagi pernah menang 2 kali lawan Prancis, bikin mereka lebih pede lagi pastinya. Yeah. Tapi tetap gue untuk kali ini gue nggak sepakat sama cocokologinya ya. Gue tetap yakin Kante dan jadi Prancis juara grup, runner up Denmark. Oke, gue Tunisia dan Australia atau ya Australianya nggak zaman eranya tim Cahill ya. Dia nggak punya pemain yang nggak Nggak punya Eropa yang iya, pahlawannya gitu ya. Iya, Tunisia pun kita buta ya, kekuatannya masih nggak terlalu istimewa juga. Jadi itu. Oke, kita lanjut ke grup E. Grup E ini ada, ini lumayan keras ya. Ini nih. Ini ada Jerman, Spanyol, Costa Rica dan Jepang. Nih, Bang Dimen. Ya sulit ya untuk ngebahas bagaimana performa tim di grup E ini. Ada Spanyol, ada Jerman, 2 tim Eropa yang saya pikir juga strong secara prestasi, ya, dan juga punya jam terbang super hebat ya di medium Piala Dunia. Tapi juga ada Jepang. Iya. Jepang ini yang tim Asia yang selalu lolos dari Piala Dunia sejak 1994 ya. 98 gitu. 98 juga ya. Dan terakhir mereka hanya kandas melawan Belgia. Iya. Di Rusia 2018. Kalah tragis ya. Kalah tragis meski sempat memimpin 2-0 ya. pada saat itu, ya kan? Saya melihat tim Asia di grup ini masuk ke second round dan itu adalah Jepang. temennya siapa nih, Bang? Nah, ini nih. Lebih cenderung ke Jerman saya. Lebih cenderung, ya kan? Iya. Tadi secara overall saya juga memprediksi bagaimana Jerman bisa muncul sebagai kekuatan besar di Qatar 2022, ya kan? Dan boleh jadi Jerman yang akan lolos sebagai juara grup di grup ini dengan pendampingnya adalah Jepang. Oke. Dan Jepang pun super serius. Iya. Mereka adalah tim pertama yang tiba di Qatar. Iya. Ya. Walaupun secara adaptasi cuaca mereka sudah terbiasa dengan Qatar, tapi mereka mau lebih adaptatif lagi. Gitu. Siap. Bang Arsa gimana, Bang? Ini. Menurut gue ini salah satu grup yang sulit ditebak. Iya. Walaupun orang-orang mungkin ya udah hasil undian kelihatan mungkin langsung auto Jerman dan Spanyol yang akan lolos gitu ya. Iya. Tapi ingat 2014 Costa Rica Iya. satu grup dengan Italia, dengan Inggris, dengan Uruguay. Ya. Oke, grup. Siapa yang dulu memprediksikan Costa Rica langsung gugur? Ya. Auto gugur. Ya. Malah mereka juara ya. Iya, 99% orang akan bilang Costa Rica akan juru kunci di grup itu. Iya. Malah jadi juara grup. Malah lolos sampai perempat final. Kalah adu penalti sama Belanda kan. Iya. Dan mereka juga clean sheet kalau nggak salah ya. Di fase grup. Iya, nggak di sampai Perempat final. Sampai perempat final. Iya. Kok kecuali lawan Yunani kalau nggak salah. Kecuali lawan Yunani 1 gol. Jadi ini dia nih. Walaupun kita nggak begitu banyak mengenal pemain Costa Rica kecuali kipernya Keylor Navas. Iya. Kalau Keylor Navas tampil heroik lagi seperti 2014, ya mereka bisa jadi kuda hitam lagi yang bisa mengejutkan turnamen. Iya. Tapi memang ya lawannya mungkin sekarang agak sulit ya karena Jerman dan Spanyol gaya bermainnya beda dengan Italia dan Inggris 2014. Oke.
Jadi kalau gue masih cenderung Jerman dan Spanyol untuk lolos dari sini. Oke. Walaupun Jerman mungkin belakangnya yang bermasalah, bukan bermasalah sih, rentan di serangan balik. Sementara Spanyol katanya Barcelona sentris ya. Yeah. Luis Enrique lebih suka manggil pemain-pemain Barcelona. Terakhir kan yang cedera bek kiri pelapisnya kan Jose Luis Gaya absen cedera Pelapisnya dan Alba ya. Sehingga tidak bisa bermain di Piala Dunia. Yang dipanggil pemain Barcelona lagi, Balde. Nah, ini mungkin akan menjadi Pertimbangan. Ya mengganggu harmonis squad lagi dari Spanyol. Tapi rasanya Jerman dan Spanyol akan melangkah. Walaupun gue berharap Jepang akan memberikan kejutan di turnamen kali ini. Apalagi pertandingan pertama lawan Jerman nih. Mungkin aja kalau Jepang bisa ambil poin dari Jerman, malah Jepang yang akan masuk dan Jerman gigit jari waktu 2018. Benar. Tapi ya itu Spanyol nomor 1, nomor 2 Jerman. Spanyol juara grup ya. Spanyol juara grup pasti. Iya, berarti kalau gue pribadi entah kenapa ya, gue ngelihat Spanyol yang sekarang nih kayak ini ya, kayak Spanyol yang berbeda, kayak kehilangan rohnya gitu loh. Pemain di tengah itu kan mereka sekarang bergantung sama pemain-pemain muda kan ya. Barcelona juga Pedri, Gavi gitu ya. Busquets. Iya, terus Busquets depan Sarabia. Iya. Mungkin striker dia biasanya pakai Morata atau si Gerard Moreno aja nggak dipanggil kan? Gerard Moreno nggak dipanggil. Iya. Jadi ya mungkin di sayap ya mungkin ada Dani Olmo juga opsi. Ya. Cuman gua ngelihat Spanyol yang sekarang nggak sekuat Spanyol sebelumnya. Kalau menurut gua ini belum matang nih Spanyol yang ini. Jadi gua lebih cenderung sama kayak Bang Hardiman. Gua lebih setuju Jerman dan Jepang nih yang lolos ke fase knockout. Walaupun Jerman kehilangan Timo Werner ya, karena itu juga pasti berpengaruh. Kayaknya ada kemungkinan Kai Havertz akan didorong dari striker atau Thomas Muller. Havertz pemain Chelsea, yang dikalahin Brighton. Tapi nggak salah, Havertz itu di timnas Jerman gacor, nggak kayak di Chelsea. Jadi gue kali ini sepakat sama Bang Dimen nih, gue dukung Jerman juara grup, pendampingnya Jepang. Gue sih berharap Spanyol nggak usah jauh-jauh lah. Oke, kita lanjut ke grup F. Ini ada Belgia, Kroasia, Kanada dan Maroko. Gimana Bang? Belgia, Kroasia, Kanada dan Maroko. Saya bias dengan uji coba terakhir Kanada ketika mereka ngalahin Jepang. Kanada Jepang beneran. Kanada ngalahin Jepang 3-1 kalau nggak salah. Artinya mereka punya potensi untuk melahirkan kejutan di grup ini gitu loh. Dan kalau kemudian kita bisa mencermati bagaimana Kanada ya itu bisa memainkan partai yang berat di partai perdana, lawan mereka adalah Belgia nantinya. Ini menjadi kunci buat next match Kanada nantinya. Dan partai perdana di grup ini, Belgia dan Kanada, ini juga menjadi ujian penting bahwa dua tim ini yang bakal lolos dari grup ini. Oke. Ya, ini paling tidak analisa saya. Siap. Bang Harsa. Kalau gue bilang Belgia ini, kalau nggak sekarang kapan lagi? Benar. Ini udah terakhir. Iya, Golden Generation kesempatan terakhir. Ya. Tapi momen mereka udah lewat, harusnya di 2014 atau 18. 18 sih sebetulnya. 18 bisa. Iya, tuh Hazard lagi di puncak karir tuh. Ngalahin Brazil apalagi kan, itu memang sudah di situ, harusnya mereka peaknya di situ. Jadi yang sekarang ini proses regenerasi gitu. Dan Kroasia habis finalis 2018. Saya masih menjagokan mereka lolos dari grup ini. Luka Modric nggak kelihatan udah berapa 36 something 36 tahun 35 36 ya. Jadi nyawa mereka masih di Modric.
selama Modric main bagus. Ya, ada Kovacic juga yang nemenin. Oh iya, Kovacic, Kovacic. benar Pak. Ya maaf Iya, lupa. iya. Tadi mau nyebut itu juga. Iya, siap. Habis Modric ada Kovacic juga Iya, gitu iya. kan. Dan Kroasia akan lolos. Ya. Dan Belgia ini mungkin ya Maroko atau Kanada ya. Kayaknya sih Maroko deh sih Bang. Ini Bang. Kanada terlalu muda ya untuk Anak baru lah ya. anak baru ya, kayak Jonathan David atau Iya. Alphonso Davies memang Davies. menakutkan gitu ya. Mereka sudah punya reputasi Mereka bagus peringkat ya. 1 CONCACAF kan kemarin kualifikasi. Iya, ya nomor 1. Dan trivianya kan pelatih timnas mereka adalah pelatih yang Inggris. ya orang Inggris Iya. dan juga dia dari timnas cewek Bang. Oh iya. Dari timnas cewek dipercaya megang timnas cowok. Iya, iya. Nah, ini Masih muda juga tuh. Masih muda juga. Dan tapi mereka masih muda, skuadnya masih muda. Mereka juga baru tampil lagi di Piala Dunia setelah 86. Kanada belum saatnya. Jadi mungkin Maroko sih yang tampil mendampingi Kroasia ya. Kroasia. Jadi Belgia nggak masuk nih. Nggak masuk. Ini juga ini juga bias sih karena kan Iya, beberapa pemain bias. Maroko kan Iya. setengah Belanda kan. Oh biasa ya. Hakim Banyak- Ziyech, Mazraoui, Iya, ada iya. Amrabat. Banyak yang merumput. Kenapa sih Maroko tuh banyak yang main di Belanda? Ini apa? Faktor apa ya? Merantau sih. Emang secara geografis kan sebenarnya merantau anak Maroko ini kan deket nih ke Spanyol, Spanyol. kan? Ada Iya. juga yang ke Spanyol, ada yang Belanda nyari kerja gitu. Ada 2 kota di Belanda memang dominan Imigran. dihuni oleh imigran dari Maroko. Oke. Pertama kota Delft, Delft. yang kedua Utrecht. Oh, Tre. 2 kota ini memang banyak dihuni oleh orang-orang imigran dari Maroko. Maroko. Itu sebabnya banyak pemain dari Maroko itu besarnya di 2 kota ini. Oke. Ini kemudian yang menjadi warna penting untuk kehidupan sepak bola di Iya. Maroko. Oh. Jadi kayak ada Aflay dulu kan. Iya, iya, Aflay, iya, iya, ada Ibrahim Aflay ya. Ziyech. Mana tuh orang tuh? Masih ada? Udah pensiun. Udah pensiun ya? Udah pensiun. Hai, siap. Ya. Iya. Kalau gua pribadi gua udah ngerasain gimana sulitnya Chelsea ngalahin Dinamo Zagreb. Oke. Mayoritas skuad Kroasia kali ini emang hampir semua main Zagreb tuh dari Orsic, Petkovic, terus juga beberapa pemain belakang selain pemain-pemain yang merantau di liga-liga utama Eropa. Kalau untuk liga lokalnya mayoritas timnas Kroasia nih main di Dinamo Zagreb. Ya. Jadi gua ngelihatnya dari 11 starternya itu mungkin 6 atau 7 orang tuh main Dinamo Zagreb. Jadi secara tim mereka udah kuat, udah sering main bareng. Iya, iya. Tinggal ditambahin Modric, ditambahin Kovacic, mungkin Petkovic gitu ya. Jadi gue yakin Kroasia akan lolos. Belum pengalamannya yang setiap World Cup tuh selalu entah semifinal, final. Jadi selalu kuat. Jauh lebih solid ya. Solid. Karena mereka datang dari mayoritas dari klub yang sama ya. Iya, mayoritas dari klub yang sama. Terus untuk Belgia sendiri sih gue berharap dia juga lolos. Ini gue masih pengen lama lihat mereka sampai ke babak knockout, jujur. Ya walaupun memang nggak sebaik di era 4 tahun sebelumnya atau 6 tahun yang lalu, tapi gue ngelihat di gelandang bertahan mereka masih punya Tielemans, Axel Witsel gitu ya. Terus di belakang juga belum tua-tua banget lah, Meunier, si Vertonghen dan lain-lain. Di depan juga ya Hazard, De Bruyne masih di puncak karir. Jadi ya Lukaku ya gitu lah ya, sosok atau main ada Batshuayi, backupnya ada Dries Mertens juga. Iya. Deket Telaire. Tapi gue feelingnya ini sih juara grupnya Kroasia, runner up Belgia. Ya. Oh. Oke, mungkin itu. Oke, selanjutnya kita bungkus masuk ke grup G. Ya, itu ada Brazil, Kamerun, Serbia dan Swiss. Ini keras nih. Keras Nih. Bang. Setuju. Keras. Neraka ini. Neraka ya. Neraka ini. Gimana, Bang? Paling lama nih jawabnya, berarti memang Iya. beneran keras. Brazil satu kekuatan yang saya pikir no debat. Mau debat. Iya kan? Ya. Walaupun mereka tidak punya Firmino, ya Iya. kan? Walaupun tidak ada Coutinho di sini, Iya, Gabriel Arsenal aja nggak dibawa. Gabriel tidak dipanggil, tapi saya Gabriel melihat mana dulu tuh? Hah? Kan ada 3 Gabriel Arsenal. Oh iya. Out of topic udah Magalhaes. Iya. Iya.
Tapi memang di setiap lini kekuatan mereka memang keren ya. Di bawah Mistar mereka punya 2 penjaga gawang yang international level di situ, Yeah. ya kan. Di belakang juga sama ya, dengan Thiago. Dan saya melihat memang Brazil akan dapat perlawanan yang keras di grup G ini. Serbia ini akan menjadi batu penyandung buat perjalanan Brazil untuk lolos ke second round ya. Tapi saya tidak mau juga melupakan bagaimana Kamerun. Ini tim Afrika yang juga sangar hampir di semua seri Piala Dunia gitu. Kalau bicara soal siapa yang lolos ke second round ya, Brazil mungkin saya tempatkan di urutan pertama sebagai juara grup. Siapa pendampingnya itu antara Serbia dan Kamerun. Dengan juga tidak mau melupakan Swiss. Walaupun kans Swiss itu sedikit di bawah Kamerun. Begitu. Siap. Bang Harsa gimana? Oke, Brazil ya mungkin apa ya? Nggak mungkin nggak menempatkan Brazil sebagai tim favorit. Apalagi mereka sejarahnya nggak pernah terhenti di fase grup kan, selalu lolos dan negara dengan jumlah pertandingan paling banyak di Piala Dunia dan dengan gol terbanyak juga. Dengan gol terbanyak juga dan dengan materi yang dimiliki saat ini mereka sangat layak lolos ke knockout, mungkin melaju jauh, siapa tahu gitu. Tapi Serbia nih, seperti kata Bang Hardiman, saya juga pernah di Twitter berapa kali, jangan remehkan Serbia gitu. Serbia ini saya bilang kalau setiap Piala Dunia kan selalu ada kuda hitam ya yang muncul kan, kayak Kroasia 2018, mungkin Costa Rica atau Belanda juga bisa dibilang kuda hitam yang mengejutkan di 2014 gitu. Kemudian 2010 ada Uruguay gitu ya. 2022 ini mungkin Serbia. Alasannya kenapa Bang? Serbia ada Dusan Tadic, pemain Ajax, kapten. Tapi selain itu juga ada 2 striker, Vlahovic dan Mitrovic. Sama-sama tinggi. Menara kembar dan juga mereka squad dengan rata-rata pemain tertinggi. Jadi di World Cup kali ini. Jadi skuad tertinggi itu Serbia ya. Dan seperti kita ketahui, kelemahan Brazil bola-bola silang. Dan mereka juga punya fullback yang tidak meyakinkan kan relatif tidak meyakinkan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya di skuad kali ini. Jadi Serbia menghadapi Brazil di pertandingan pertama akan ada kejutan. Seenggaknya Serbia mungkin bisa lebih dari sini. Bisa lebih eksak nggak? Apa? Kejutannya apa nanti? Ya. Selesaikah Brazil? Serbia memetik poin atau mungkin mengalahkan Brazil. Itu. Jadi yang lolos juara grup sama ini? Serbia dan Brazil. Tapi juara grup mungkin Brazil. Bingung ya. Tapi seperti Brazil masih juara grup, kedua Serbia. Sisanya mungkin poinnya sama ya. Sisanya iya bisa jadi. Sisanya antara Swiss atau Kamerun. Swiss ada Johan Sommer ya, tapi kayaknya mereka kalah saing dengan Serbia. Kalau gue pribadi singkat aja, gue prefer Brazil sama Swiss. Gue ngeliat performa Swiss di Euro kemarin. Iya Bang, jangan gitu loh. Ini kayaknya grup ini yang kita beda ya, yang satu timnya ya. Ini gue hampir semua match Swiss di Euro kemarin tuh gue nonton. Dan itu gue gimana ya, menurut gue Swiss kali ini nih on top lah untuk dalam sejarah Swiss. Granit Xhaka tuh lagi peaknya banget di Arsenal juga sekarang. Terus di Xherdan Shaqiri walaupun kentang gitu, kalau di timnas Swiss jago, itu gokil banget. Ya. Gua untuk Kamerun, untuk World Cup kali ini gua nggak rate Kamerun karena menurut gua nggak punya ini ya nama-nama yang mumpuni. Untuk Serbia sendiri gua melihatnya emang di depan bagus, cuman gua kurang paham nih belakang sama tengahnya. Paling siapa sih, Brozovic paling ya. Jadi menurut gua masih kalah merata dibanding Swiss kekuatannya. Jadi itu suara gue ya. Tapi Oke. Kita masuk ke grup terakhir. Ini juga keras, ada paling keras kalau gue bilang nih. Ada Portugal, Ghana, Uruguay dan Korea Selatan. Tricky banget nih Bang Hardiman.
Ya, dari 8 grup ini adalah neraka sesungguhnya. Oke. Grup ada Portugal, Ghana, Uruguay dan Korea. Ya, Ya. ini sih. Saya bicara lebih overall ya. Yang bakal lolos dari grup H itu ada 2 tim. Pertama adalah Portugal, Oke. ya kan. Yang kedua adalah, saya lebih Asia minded, Korea Selatan. Korea Selatan. Korea Selatan. Jadi soal Ghana dan Uruguay, saya pikir mungkin pertarungannya levelnya di bawah Portugal dan juga Korea. Itu. Siap. Oke. Bang Arsa. Kalau tadi Prancis bom waktunya harmoni antar pemain, Ya. Portugal bom waktunya Cristiano Ronaldo. Ini gara-gara wawancara yang nggak tahu ya kenapa milih timingnya sebelum Piala Dunia gitu diterbitkan. Karena nggak cuman membakar jembatan dia dengan Manchester United, tapi juga rekan-rekan setimnya, si Diogo Dalot dan juga Bruno Fernandes di Portugal. Kenapa ikut-ikutan sih si Cancelo? Mungkin sesama Manchester ya, tahu. Beda warna ya. Beda warna. Tapi mungkin kelihatan terlepas dari baju yang lu pakai di klub. Itu kan kelihatan egoismenya Ronaldo di wawancara itu bahwa tantrum gitu. Dan mungkin pemain yang berada di dalam tim yang sama dengan Ronaldo itu akan jadi nggak nyaman gitu. Ada pemain yang egonya begitu besar, begitu tinggi gitu. Bahkan mungkin menganggap semua orang hanya bekerja untuknya, untuk membantu dia meraih impiannya. Itu kan egois banget gitu. Dan Ronaldo ini yang harus dijinakkan tanda kutip oleh pelatih Portugal. Dan ya ini agak sulit sih karena ego Ronaldo mungkin lebih tinggi ya daripada timnas Portugal. Kita lihat kan di 2016 final Euro, dia ikut kasih instruksi gitu di pinggir lapangan. Dan walaupun Portugal punya skuad yang hebat di Piala Dunia kali ini, Ronaldo salah timing untuk menerbitkan wawancara. Jadi mungkin di grup ini akan ada kejutan. Portugal mungkin kandas. Sementara ini menarik. Ya, sementara yang lolos dari grup ini Uruguay dan Ghana. Mantap. Korea Selatan mungkin karena Son habis cedera kan dari Spurs kan, matanya. Dan saya pengen lihat Ghana sih karena gaya main Ghana ini dari tahun ke tahun tuh eksplosif ya. Apalagi di 2014 kemarin yang lumayan 2014 gitu. mungkin karena Asian masih main gitu. Jadi Asian. Pemain mana lagi Asian? Persib kan faktor Asian itu bikin lebih eksplosif mainnya karena cuman berhubung sekarang udah nggak main jadi kurang kayaknya. Jadi kalau gue pribadi untuk grup ini gue sepakat tadi sama Bang Hardiman ya mengenai Korea Selatan ya kekuatannya. Ya ada banyak pemain-pemain yang kita lihat di Premier League, ada Son, ada Han Hee-chan yang di Wolf. Ya terus backnya Napoli Kim Min-jae. Kim Min-jae juga jago banget. Tapi tak kenapa gue rasa kali ini Korsel belum cukup untuk bisa ke second round mengatasi Uruguay dan ini ya kalau gue masih Portugal juga. Ini gila, ini untuk pertama kalinya mungkin dalam 15 tahun, belasan tahun ini gue rasa Portugal udah gak butuh lagi Cristiano Ronaldo. Skuad yang sekarang nih di depan itu kaya banget pilihannya. Dia mau mainin siapa coba? Ada Leao, ada Bruno, banyak banget, ada Bernardo Silva. Bahkan Diogo Jota cedera ya padahal. Jota cedera, benar. Masih ada pilihan. Kan di 2016 juga sebenarnya sudah membuktikan kan tanpa Ronaldo mereka juga masih bisa menang gitu lawan Perancis. Jadi Portugal kalau mau sukses sih menurut gua pelatihnya harus berani mencadangkan Ronaldo sih. Nah, kayak kemarin yang menang 4-0 lawan ini kan Ronaldo nggak main tuh. Iya nggak main. Bagus mainnya. Jadi ya gue masih feeling Uruguay juga kuat
terutama depannya gokil banget ya. Ada Kena. gua nggak tahu dia mau Paraguay. pakai 3 ya, bayangin nanti kalau misalnya Suarez, Cavani, Nunes main bareng, aduh ngeri banget itu. Valverde itu lagi. Valverde juga lagi di puncak. Jadi gua untuk kali ini tetap sesuai prediksi masyarakat umum. Gua menjagokan Portugal juara grup dan runner up-nya adalah Uruguay. Oke. Main aman dia, Bang. Main aman kali ini. Main aman. Gua ngerasa Korsel nggak tahu ya. Feeling gua lagi nggak bagus Korsel. Walaupun gua akan tetap dukung Korsel sih pastinya. Nah, itu dia tadi ya teman-teman semua, prediksi studio bola untuk tim-tim yang lolos ke fase knockout untuk Piala Dunia Qatar kali ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu update kita tentang Piala Dunia, khususnya tim-tim yang akan lolos di 16 besar nanti. Prediksi studio bola nanti akan kita akan masuk lagi di prediksi match by match yang nanti akan hadir di konten-konten selanjutnya. Jadi pantengin terus Studio Bola. Jangan lupa gabung di Liga Fantasy World Cup Studio Bola. Nanti link dan kodenya akan ada di sini di layar. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Gua BG, Bang Hardiman, Bang Harsha pamit. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Jangan kemana-mana.